mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri diseminasi budaya positif saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Sebelum kita mulai, izin saya minta tolong kepada Pak Iqbal untuk memimpin doa dulu ya, untuk waktu dan time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama menundukkan kepala kita sejenak untuk sama-sama berdoa kepada Allah agar kegiatan kita pada siang hari ini diberi kelancaran dan juga kemudahan. Al-Hadiyah wa'ala kulli niyatin sholihat al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk Pak Iqbal yang sudah memimpin doa. Oke, untuk selanjutnya kita mulai lagi Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya sebenarnya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Jadi ada salah satu modul di sini yaitu tentang budaya positif sekolah yang harus saya imbaskan ya teman-teman. Jadi hari ini saya akan ngomong terkait dengan budaya positif sekolah. Intinya ada apa aja sih gitu. Oke, sebelumnya berdirinya saya di sini Bapak Ibu bukan untuk menggurui gitu, karena di sini juga ada senior saya dan mungkin teman-teman saya di sini saya boleh bilang ini rekan-rekan Bapak Ibu ya. Rekan-rekan saya mungkin ada yang lebih ilmunya mungkin lebih tinggi daripada saya gitu di sini. Nah kemudian boleh Mas next. Oke, sedikit pertanyaan pemantik di sini. Apakah Bapak Ibu setuju apabila yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju. Ada yang enggak mungkin? Gimana Miss Juli dari pembina? Setuju. Oke. Perwakilan dari BK mungkin Pak Desti? Kalau saya setuju, karena di dunia psikologis ada yang namanya reward dan juga punishment. Oke, baik. Ada yang reward dan punishment sih. Reward dan punishment ya. Oke, baik. Gak apa, nanti ini akan dijawab ketika kita nanti diskusikan tentang disiplin positif. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Disuruh gimana, Miss? Enggak setuju, Miss. Boleh tahu nggak, Miss? Alasan Miss apa, Miss? Sejauh ini anak yang belajar matematika pengen bisa atas kemauannya sendiri, hanya ingin mendapatkan skor yang terbaik. Itu sih sejauh ini, tanpa saya harus anda bilang kalau kamu dapat 100 dapat ini. Kalau dari guru gitu sih, cuman ya dari kita sendiri memberikan reward sendiri setelah apa yang dia capai, tapi dari awal kita nggak bilang. Terima kasih Miss Lutfa. Mungkin ada yang lain teman-teman? Oke, cukup. Baik. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Setuju? Setuju. Oke, berarti ini bukan tugas BK aja ya, tapi kita semua pendidik ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju? Setuju. Oke, setuju. Yang ketiga, gimana? Tapi ada batasan tergantung dari ini ya. Kalau misalnya di dalam satu pembelajaran harus ada istilahnya gap ya antara guru sama siswa gitu. Nah di luar kelas boleh, tapi harus ada batasan antara guru sama siswa.
next Miss. Oke, Bapak Ibu, budaya positif di sekolah merupakan pembentukan karakter yang nantinya dapat menjadi pembiasaan positif bagi murid. Contoh budaya positif yaitu senyum, salam, sapa, membuang sampah pada tempatnya, berdoa, ketika memulai pembelajaran atau kegiatan, toleransi, bertanggung jawab, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, sopan santun, disiplin terhadap peraturan dan tata tertib di sekolah. Kemudian Miss, untuk membangun budaya yang positif, kita mulai dari diri sendiri. Karena seorang guru adalah contoh dan teladan bagi muridnya. Guru harus dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif, indah, bersih, dan menyenangkan sehingga murid merasa nyaman untuk melakukan pembelajaran serta dapat mengembangkan potensi sesuai bakat dan minatnya. Oke, boleh di next Miss. Oke, Bapak Ibu, konsep untuk menciptakan budaya positif, ini ada konsep untuk menciptakan budaya positif itu ada 8. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang asing buat Bapak Ibu yang mana? Segitiga restitusi. Berarti yang lain, alhamdulillah pernah dapat Bapak Ibu ya? Udah? Jadi yang paling asing segitiga restitusi. Oke, baik. Miss, boleh di skip, boleh di next. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya saya mau ngajak Bapak Ibu di sini. Ini nggak ada kertas ya. Baik, gini aja Bapak Ibu. Letakkan salah satu tangan Bapak Ibu membentuk suatu kepalan. Mungkin berpasangan aja ke Bapak Ibu ya. Mungkin Rizky sama Pak Iqbal, Miss Ulfa sama Miss Duri. Jadi tangan Bapak Ibu dikepalin sekuat tenaga. Kemudian nanti teman Bapak Ibu pasangannya itu akan meminta untuk membuka. Ini Bapak Ibu. Nah, isinya gini aja Bapak Ibu. Jadi isinya anggap aja ada isinya. Cuman gimana caranya teman Bapak Ibu ini saat mau membuka kepalan tangan Bapak Ibu, tapi gimana caranya Bapak Ibu juga di sini teman Anda bisa membujuk, mengancam, merayu apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda, tangan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu juga sama. Jadi ketika misalnya, Pak boleh dicontohin Pak, boleh ke depan Pak? Nggak apa-apa ya. Maaf kalau ini Pak. Oke, silakan Pak Iqbal dan Pak Rizky. Mungkin tangannya dikepalin gitu kan. Nah, dia dikepalin, saling berhadapan gini Pak. Silakan Bapak berusaha untuk membuka, tapi kembali lagi Bapak gimana berupaya supaya Bapak boleh meraih, Bapak boleh mengancam, boleh apapun membujuk gitu kan. Oh nggak mau? Iqbal, ini kan kita teman, ya kan? Udah ngobrol terus di BK sampai malam ya kan? Saya kan minta nih, bisa nggak tolong dibuka kepalanya? Saya mau lihat ada apa sih kira-kira? Ada apa? Soalnya penasaran banget nih, ada apa gitu? Boleh nggak sih? Kalau jatah makan kan saya bagi, kadang-kadang Ini aja ya, mungkin Bapak Ibu yang bisa dikatakan ya. Oke, saya buka nih Mister. Oke. Oh dibuka. Oke, dibuka nggak? buka Ya, lah. Oke, dibuka. Oke, Nggak ada dibuka. apa-apa. Oke, Sekarang Nah, silakan Mbak gantian. Oke. Termasuk Bapak Ibu mungkin boleh nggak apa-apa? Silakan Oke. nanti Bapak Ibu bisa dipraktekin Bapak Ibu ya. aja. Bareng nggak sih? Nggak apa-apa, pokoknya terserah Bapak Ibu mau membuka atau enggak. Yang penting coba gimana cara Bapak Ibu merayu, tergantung dari temennya mau membuka atau enggak gitu. Silakan. Anggap aja Bapak Ibu yang digenggam itu sesuatu yang berharga. Mungkin emas 17 karat. Ada kamu. Ikut sweet. Ayo masih
praktekkan. Jadi mungkin di sini tadi kemungkinannya itu kan ada dua ya, jadi boleh dinamis. Kemungkinannya ada dua, bersedia membuka atau tetap bertahan dengan genggamannya. Karena ada dua kemungkinan. Oke, boleh dilanjutkan, Miss. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, ada satu di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi miskonsepsi itu apa sih? Mungkin ada yang tahu nggak, teman-teman? Oke, kesalahan konsep miskonsepsi tentang teori kontrol. Mungkin kalau Bapak di BK psikologi pernah belajar ya Pak? Pernah ya Pak? Oke. Baik, di sini jadi miskonsepsi tentang teori kontrol itu apa sih? Jadi ada 4 di sini, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Miss, boleh di next lagi, Miss? Satu-satu dulu kita lihat di sini. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut tidak memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampak guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya itu dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut, di mana teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini adalah yang pertama, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi kadang kita kan memaksa murid untuk melakukan sesuatu, padahal sebenarnya itu adalah ketika murid itu mengizinkan. Tapi nanti setelah sekian lama mungkin dia akan berubah Bapak Ibu. Yang tadinya mau dikontrol tapi menjadi enggak. Oke, next yang selanjutnya, Miss. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Itu yang kedua. Yang ketiga, Miss, boleh? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Kenapa? Karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Yang keempat, Miss. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Biasanya terjadi pada senior ke junior. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk kalau dilandasi dengan pemaksaan seperti itu. Oke, boleh, Miss? Nah, kita sendiri yang dapat memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung dari masing-masing. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau misalnya Bapak Ibu ketika dirayu kemudian rayuannya itu bekerja, berarti kan Bapak Ibu diminta untuk membuka, ya udah membuka kan itu kan Bapak Ibu. Jadi yang mengontrol sebenarnya bukan dari teman Bapak Ibu, tapi adalah dari diri sendiri, dimana sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Oke, Miss boleh dilanjutin lagi. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi ada satu dari Stephen R. Covey di sini pada bukunya Principle Centered Leadership pada tahun 91. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema dan pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Oke, Miss boleh dilanjut dulu. Stimulus respon di sini, jadi realitas kebutuhan kita sama, tapi teori kontrol sepertinya saya salah di sini. Realitas kebutuhan kita ini berbeda.
untuk teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda, jadi kita nggak sama. Makanya di sini ada yang namanya konsep pembelajaran berdiferensiasi. Kita nggak bisa menyamakan anak itu semua sama diperlakukan. Gaya belajar tiap anak kan berbeda Bapak Ibu ya. Ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang auditory. Jadi kita nggak bisa menganggap semua itu sama. Oke. Yang kedua, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol itu hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Kemudian, perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita untuk stimulus respon. Tapi di teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini pandangan setiap orang mungkin berbeda ya. Jadi kita harus berusaha agar pandangan orang memahami pandangan orang lain tentang dunia itu lihat gitu kan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika bujukan itu gagal, kita bisa memaksa untuk stimulus respon. Tapi sebenarnya pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, baik Bapak Ibu, itu untuk teori kontrol. Kemudian boleh Miss kita lanjut kedua dulu, yaitu tentang disiplin. Kira-kira disiplin itu apa sih Bapak Ibu? Disiplin itu mungkin disiplin ada sih gimana? Kalau menurut saya disiplin itu merupakan salah satu bentuk sikap di mana kita bisa mengontrol hal-hal yang tentunya bersifat positif. Bersifat positif. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizky. Mungkin teman-teman yang lain. Oke, baik. Bapak Ibu, ini sebenarnya yang kedua ya. Jadi agak dipercepat. Yang selanjutnya kita akan ngomongin nanti disiplin. Tadi sudah dijawab mungkin dengan Pak Rizky. Jadi disiplin, ini boleh di next. Jadi disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun di budaya kita, disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari asalnya yang artinya belajar, berarti jauh lebih Bapak Ibu ya. Jadi maaf ya, bukan bilang penyimpangan sih, tapi memang di budaya kita disiplin itu adalah diidentikan dengan suatu kepatuhan. Kalau dia nggak patuh, berarti dia nggak disiplin ya Bapak Ibu ya. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol, tadi benar yang dikatakan oleh Pak Rizky secara teori, dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang maju pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang dicapai, yang manusia dicapai yang setiap merupakan tujuan mulia yang diinginkan individu. Nah, nilai-nilai kebajikan boleh di aneks. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan. Kemudian, Miss boleh dilanjutkan. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri, menguasai diri, dan pembentukan kepercayaan diri. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Sebagai guru, kita harus menciptakan murid yang memiliki disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan karena paksaan, ujian, atau hukuman. Oke, Miss boleh Miss dilanjutkan. Sekarang coba mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang?
ini buat refleksi aja Bapak Ibu ya. Jadi Miss boleh dilanjutin Miss? Oke, Bapak Ibu, ini motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini sebenarnya juga sama refleksi kepada diri kita. Kita kerja, kita patuh terhadap aturan. Sebenarnya motivasinya apa sih Bapak Ibu? Ini menurut penelitian ini ada 3: menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, sekarang kita coba bahas satu-satu dulu ya Bapak Ibu. Ini boleh dilanjutkan untuk yang pertama, atau ini level yang paling rendah Bapak Ibu. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis. Kita sebut dengan motivasi yang bersifat eksternal. Oke, boleh Miss? Next. Oke, yang selanjutnya Miss. Oke, yang kedua, satu tingkatan di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi motivasi yang dari luar untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Kemudian oke, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang itu memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, jadi dari dalam dirinya sendiri. Oke, ada 3 tadi Bapak Ibu terkait dengan motivasi perilaku manusia, di mana yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebentar nafas dulu Bapak Ibu ya. Iya. Ya, Miss boleh Miss lanjutin. Oke, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu Bapak Ibu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita. Yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan atau power. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Oke, boleh Miss? Lanjut Miss. Oke, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup contohnya apa? Contohnya makanan, dia butuh makan, dia butuh pakaian, dia butuh tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Sedangkan kasih sayang itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, berarti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Sedangkan kalau kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya.
Yang terakhir yaitu kesenangan, teman-teman. Jadi kesenangan ini contohnya itu adalah bermain, humor, antusias, dan tertawa. Seperti itu. Oke, ada satu contoh kasus, silakan Miss. Mizuri, guru matematika kelas 7 di SMP Islam PB Sudirman, sedang bingung menghadapi ulas satu murid di kelasnya. Sudah. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Suga yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Mizuri, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Suga melakukan itu? Mizuri gimana, Miss? Namanya Mizuri dulu, benar? Mungkin iseng. Oke. Iseng. Baik. Di sini ketika kita mendapatkan salah satu kasus seperti ini Bapak Ibu ya, mungkin ini untung di sekolah kita nggak ada Bapak Ibu ya? Ada nggak sih? Ada ya? Ada. Oke, baik. Kita lihat dulu Miss, boleh Miss? Next. Oke, dalam konteks penerapan disiplin positif, Mizuri sebaiknya mencari tahu alasan Suga melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Suga. Kan tadi kita tahu ya, kebutuhan dasar manusia ada 5. Apabila Suga dipanggil Suga ditanya, jawabannya karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Berarti kebutuhan yang dibutuhkan oleh Suga adalah bertahan hidup. Ketika Suga ditanya dan menjawabnya karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti dia butuh kasih sayang kan Ibu ya, dan rasa diterima. Apabila Suga menjawabnya itu karena dia merasa hebat, dia jagoan, temannya jadi takut dan harus menuruti keinginannya, berarti dia butuh penguasaan. Penguasaan cuma separuh Bapak Ibu. Yang keberapa tadi? Yang ketiga Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kemudian kalau jawaban Suga karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama. Jadi jatuhnya freedom, alias kebebasan. Dia butuh rasa kebebasan tersebut dan dia tidak dapat gitu. Kalau jawabannya dia yang mantap. Kemudian apabila jawaban Suga karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Kesenangan. Berarti dia kesenangannya apa ya sih Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah, ingat 5 kebutuhan dasar manusia. Ini udah melalui penelitian, jadi kira-kira kita harus tahu nih apa sih jawaban anak tersebut. Berarti kita tahu kebutuhan apa yang belum dipenuhi oleh anak tersebut. Mungkin bisa aja 2, bisa aja 3 gitu. Oke, baik. Terima kasih. 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu punya 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama itu adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Mungkin Bapak Ibu bisa merepresent kira-kira saya apa ya gitu. Mungkin dari pembina dulu deh berarti. Boleh. Mizuri kira-kira posisi Mizuri ini sebagai apa sih? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu jadi tahu belum penghukum itu apa sih? Pembuat rasa bersalah apa? Teman itu apa? Pemantau itu apa? Manajer itu apa? Udah tahu sebelum Bapak Ibu? Miss, belum. Oke, Miss, kasih paham Miss, coba dikasih lihat. Oke, kasus 2. Ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalnya nih, Suga lagi nih Miss ya. Dia ketika upacara tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Tadi 5 posisi kontrol juga ada apa aja Bapak Ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, Oke Miss, boleh kita lihat Miss, kasih lihat. Yang pertama, kalau guru tipe penghukum, dia marah. Biasanya hukuman fisik bisa hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kalau dia itu berposisi sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Itu kalau dia itu pembuat rasa bersalah. Oh, tapi ada nih yang ketiga, yaitu teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Gitu. Ini kalau dia sebagai teman.
Kemudian kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya, pengoperasi, dan jangan diulangi lagi. Dan posisi manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Bapak Ibu, 5 posisi kontrol biru ini dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak merefleksikan, oh saya ini ternyata tipe yang mana sih gitu kan? Oke, boleh saya tanya sesuatu dulu ya Bapak Ibu, mungkin dari Pak Iqbal. Coba Bapak kira-kira Pak, Bapak itu kira-kira yang mana Pak? Kan yang bisa dijawab tuh dia sendiri ya Pak. Kira-kira Bapak? Kelas itu. Oh, 3 Kalau di B saya lebih ke penghukum kali ya. Oke. Tapi kalau selain itu lebih ke manajer. Oke, lead manager. Oke, baik. Kita kasih tugas dulu dong buat Pak. Oke, Pak Rizky. Kalau saya lebih ke sifatnya manajer. Manajer. Karena ya kita kan lagi-lagi backgroundnya sebagai guru bimbingan konseling, pastinya ada pertanyaan pematik yang kalau misal kita manggil anak, tentunya harus kita tanya dulu kira-kira dia sadar nggak sama. Oke, baik. Terima kasih. Kita kasih close lagi ya. Dari kira-kira kemana? Kalau saya lebih pilih ke manajer sih. Iya. Jadi seperti apa namanya ya, pembelajaran terhadap anak. Jadi anak harus tahu dulu kesalahannya di mana, kemudian dibelajarkan juga supaya dia mencari solusi atas kesalahan yang sudah dia perbuat. Seperti itu. Terima kasih Monica. Terima kasih Coach juga. Satu lagi ya, teman-teman yang di kelompok ini, mungkin siapa yang bisa? Oke, baik. Miss Farah, silakan Miss Farah. Kira-kira Miss Farah? Tergantung dari kelasnya juga sih. Kalau bisa kelas lebih apa ya, lebih yang nggak terlalu ribet atau kayak berisik gitu, lebih ke membuat merasa bersalah. Oke, membuat merasa bersalah. Tapi kalau yang terlalu aktif anaknya ke manajer. Oke, baik. Nggak manajer ya. Oke, baik. Kita kasih coach juga ya buat Miss Farah ya, mungkin ya. Sebentar saya izin ganti dulu device-nya karena kecilan. Oke, saya di sini Bapak Ibu ya sambil jadi operator. Jadi sebenarnya gini, untuk posisi kontrol guru, ini kan tadi ada penghukum ya Bapak Ibu ya. Penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu di mana di sini itu dia itu adalah dua. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tahu, ini adalah dua yang paling bawah sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kenapa? Guru berbuat, jadi ketika penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir biasanya kepada anak seperti itu perlakuannya. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, atau rasakan gitu kan. Sepertinya kan kayak killer ya Bapak Ibu ya. Hasilnya apa? Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan dia nanti akan berbohong Bapak Ibu. Kemudian di sini murid itu nanti akan berkata, ah biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, seperti itu. Kemudian dampaknya pada murid apa? Murid akan melakukan kesalahan yang sama atau mengulangi kesalahan yang sama Bapak Ibu. Kemudian untuk membuat orang merasa bersalah biasanya itu yang dilakukan apa? Dia akan berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa atau misal kecewa banget nih sama kamu gitu atau bapak kecewa sekali sama kamu gitu. Guru berkata kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres gitu kan. Jadi kalau bapak ibu mungkin ada yang ngomong aduh misal stres banget sama kamu, berarti itu dia termasuk membuat orang merasa bersalah Bapak Ibu. Hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kemudian murid nanti akan merasa dia rendah diri atau mungkin dia menjadi kayak insecure atau dia akan selalu merasa kok bawaannya kok salah mulu loh dia gitu. Kemudian ketika posisi kontrol sebagai teman, jadi di sini guru berbuat di sini dia akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian ayo lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu gitu kan. Jadi hasilnya apa? Berupa ketergantungan, nanti anaknya terlalu bergantung dengan guru tersebut. Dimana di sini murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia. Nah,
di sini dampak pada murid apa? Murid lama-lama nanti akan lemah dan tidak mandiri karena dia bergantung sama guru tersebut yang kita anggap sebagai teman gitu kan. Jadi di sini ada tergantung ya, ketergantungan. Yang keempat yaitu pemantau, dia akan menghitung dan mengukur. Kemudian guru berkata apa peraturannya, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian murid akan menetapkan guru dalam peraturan dan hukum di dunia. Berapa di sini dampak pada muridnya yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian kalau dia sebagai manajer ini sebenarnya adalah tingkatan yang paling tinggi Bapak Ibu. Di mana guru berbuat, dia biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah ini buat hasilnya itu berupa penguatan diri, di mana peserta didik atau murid kita nanti dapat mengevaluasi diri dan bagaimana caranya dia memperbaiki diri. Jadi 5 posisi guru ini sebenarnya refleksi ya, kita selama ini kita ada di posisi apa sih gitu kan. Karena memang ketika di suatu masalah kita bisa aja sebagai teman, kita bisa juga sebagai manajer, kita bisa sebagai pemantau. Berarti sama kayak tadi dikatakan oleh Pak Iqbal, tergantung kelasnya ya, tergantung kelasnya. Jadi di sini ada ini juga dari luar gitu kan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, posisi kontrol apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi itu apa tuh Bapak Ibu? Oke. Jadi di sini dia itu adalah pembuat orang merasa bersalah Bapak Ibu ya. Oke, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Oke, teman. Kemudian kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa Bapak Ibu? Oke, penghukum ya Bapak Ibu ya. Ini penghukum. Oke Bapak Ibu. Kita lanjut ke menu lagi, ke materi selanjutnya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas. Pernah dengar mungkin Bapak Ibu? Saya juga baru ketika belajar CDP saya baru tahu ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan cara membuat kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ini biasanya ketika kita pertama kali masuk pada tahun ajaran baru, misalnya saya sebagai walas, itu ada yang namanya sebenarnya keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini sebenarnya adalah kesepakatan awal antara kita dengan murid-murid kita. Sebenarnya mungkin kita nggak tahu, oh ini ternyata tuh namanya keyakinan kelas, tapi kita udah buat gitu. Oke. Nah kemudian ini keyakinan kelas nih contohnya gini. Contohnya misalnya selalu kembalikan buku pada tempatnya. Jadi keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas itu kata-katanya itu nggak panjang, tapi langsung di sini itu adalah tentang tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi dia berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti keyakinan kelas adalah keselamatan atau juga bisa menghormati orang lain. Dilarang buang sampah sembarangan Bapak Ibu, kira-kira apa? Tanggung jawab. Kebersihan bisa nggak Bapak Ibu? Bisa juga Bapak Ibu ya. Oke. Bergantian atau giliran menghormati orang lain atau kesabaran. Dilarang menggunakan narkoba yaitu kesehatan. Keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas ini biasanya dibuat ketika Bapak Ibu Bapak Ibu pertama kali masuk ke kelas dan dibuatlah bersama-sama. Kalau peraturan itu kan hanya satu arah ya Bapak Ibu itu. Ketika kita membuat tata tertib, apakah siswa diajak? Enggak kan? Jadi beda antara peraturan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dua arah. Kita sepakati dengan anak. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila memang ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini, di mana tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam pembahasan ini kita akan mengenalkan program disiplin positif yang kita namakan sebagai restitusi, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada pokok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oleh dosen pada tahun 2004. Oke, Miss. Bapak Ibu, kelihatan nggak tulisannya? Oke, Miss. Yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Miss, boleh digeser, Miss? Bapak Ibu, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi, Miss? Oke, hukuman. Yang kedua, Miss, lari mengelilingi lapangan basket 3 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Miss, yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan pakaian olahraga. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di lantai karena menjatuhkan minuman pada saat istirahat. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Boleh. Tadi saya dengan konsekuensi Bapak konsekuensi atau oke, boleh kasih minta alasannya Pak? Karena kalau saya kan aturan atau tata tertib di sekolahnya misalkan mewajibkan siswa-siswinya memakai atribut sepatu menggunakan sepatu berwarna hitam. Nah, salah satunya supaya teman-temannya juga tidak iri, dibolehkan temannya ini yang tidak memakai sepatu hitam selama seharian tetap masuk di kelas untuk menggunakan sepatunya yang berbeda gitu kan, untuk tidak menimbulkan kecemburuan sosial, maka dilakukan hal seperti ini. Oke, jadi konsekuensinya seperti itu. Oke, konsekuensinya seperti itu. Jadi dia tidak mengenakan sepatu pas selama saat itu ya Pak? Iya. Oke, baik. Mungkin tadi ada yang jawabannya hukuman. Angika gimana? Hukuman atau konsekuensi? Saya lebih ke hukuman ya. Oke, Karena baik. saya rasa dia tidak mengenakan sepatu hitam itu mungkin karena salah satu kesengajaan ya, karena memang mau pakai sepatu bebas gitu ya. Ini kan meminta murid, bukan kesadarannya dia kan, berarti meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Berarti kan guru yang minta kan, berarti itu hukuman. Kecuali kalau anaknya sendiri yang sadar gitu tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, baik, terima kasih Namika. Jadi di sini kan meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian. Berarti paling tidak kita ketika menemukan dia kita cari tahu kan. Tadi kan kita tahu ya 5 kebutuhan manusia. Jadi kita bisa mencari tahu dulu kan kenapa gitu kan, berbeda ya. Benar kan? Jadi kita harus cari tahu dulu alasannya, betul. Kebutuhan apa sih yang dia nggak kan kita nggak tahu juga, mungkin dia itu pakai basah mungkin juga, atau mungkin juga dicuci, oke, hilang juga bisa gitu kan. Jadi memang beda, kita coba tanyakan dulu ke PG. Oke, baik. Kemudian, maaf ya Miss. Oke, kita lanjut. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi restitusi ini cirinya itu adalah sebuah pilihan, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan untuk mengevaluasi tindakan terhadap orang lain, tawaran bukan paksaan, menciptakan kondisi bagi murid untuk menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi, menuntun untuk melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan dan keyakinan yang diinginkan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, menguatkan karena bisa belajar dari kesalahan, fokus pada solusi, tidak mencari siapa yang salah. Oke.
Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Oke, next please. Nah, Bapak Ibu, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Murid tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian kalau untuk konsekuensi, terencana dan disepakati sesuai peraturan, dibuat guru dan murid sudah tahu sebelumnya serta konsekuensinya apa. Kayak misalnya tadi ketika di kelas menumpahkan minuman, maka murid itu tahu dia harus ngapain gitu kan, membersihkan. Guru selalu memonitor murid. Untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Oke, boleh nih di next. Nah, ini mungkin yang tadi Bapak Ibu banyak yang apa sih segitiga restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada pokok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama apa? Yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasan. Seperti yang tadi di awal, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Oke, baik, lanjut. Oke, yang pertama menstabilkan identitas, yaitu bagian dasar dari segitiga restitusi. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada, ini ada kata-kata. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini menstabilkan identitas yang paling dasar. Kemudian yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi biasanya ada pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini gitu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Biasanya kata-kata itu yang akan keluar ketika kita memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang selanjutnya, menanyakan keyakinan. Biasanya berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dari dalam. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal buat kamu ingin menjadi orang seperti apa. Miss, boleh ambil satu contoh, Miss? Miss, itu nggak bisa digerakin ya, Miss? Oke, maaf. Bapak Ibu, ini sebenarnya ada video, tapi nggak apa-apa, kita lihat ini aja Bapak Ibu ya. Saat sedang keliling mengecek kehadiran guru, dari jendela luar kelas 9T, saya melihat ada siswa yang sedang membuka iPad-nya ketika jam pelajaran bahasa Indonesia. Saya pikir dia sedang mengerjakan tugas, tetapi ketika saya cek dengan aplikasi Apple Classroom, ternyata dia sedang asik bermain game. Sebut saja siswa itu bernama Amira. Next. Oke. Dalam kesepakatan belajar menghafal bahasa Indonesia di awal pembelajaran, warga kelas telah membuat kesepakatan dan meyakini bahwa saat pembelajaran berlangsung, siswa saling menghormati dan menghargai kebutuhan belajar warga kelas. Sehingga bermain game saat pembelajaran merupakan kegiatan indisipliner karena dianggap mengganggu siswa lain yang sedang belajar. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Lanjut, Miss. Oke, menstabilkan. Boleh di sini, Miss Aina, boleh nggak sebagai Amira, Miss? Boleh bisa di depan, Miss bisa baca. Pak Rizky sebagai Miss dulu boleh. Nggak apa ya? Pak boleh di depan ya Pak? Oh, iya. Minum nih.
Boleh. Ami, tadi Mister lihat kamu sedang bermain game saat jam pelajaran bahasa Indonesia. Mengapa hal itu bisa terjadi? Iya Mister, maaf tadi saya bosan saja belajar bahasa Indonesia dan lupa ngomong kebosanan itu saya main game. Ada yang lainnya? Saya sebenarnya juga nggak termasuk main game Mister, Tapi apa? saya diajak ngobrol oleh kelas sebelah yang sedang bermasalah. Apakah kamu tahu kalau kamu dalam masalah sekarang? Iya Mister. Baiklah, Mister di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Mister di sini untuk mencari penyelesaian bersama. Berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya kan? Pasti seru bermain game sehingga bisa menghilangkan kebosanan di kelas. Iya. Baik Bapak Ibu, di sini itu adalah yang tahap pertama, yaitu yang paling dasar, menstabilkan identitas. Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu menstabilkan identitasnya di sebelah mana? Menstabilkan identitas, kata-kata menstabilkan identitas Ya, ini saya gimana Bapak Ibu? Mister. Menstabilkan identitasnya? Baiklah, Mister di sini bukan mencari siapa. Oke, bisa Bapak. Jadi beta di sini bukan tadi gimana Pak? Yang mana Pak? Maaf. Ini baiklah, Oke. Mister di sini bukan mencari Iya. siapa yang salah. Betul. Baiklah, Mister di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Mister di sini untuk mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Jadi anak biasanya kan ketika dipanggil dia kan rasa takut Bapak Ibu ya. Kan gitu di sini. Kamu pasti melakukan ada alasannya kan? Pasti seru bermain game sehingga bisa menghilangkan kebosanan di kelas. Kemudian boleh kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Validasi tindakan yang salah Pak. Ya, Mister bisa lihat tadi kalau kamu merasa senang melakukannya karena kamu merasa tidak bosan lagi. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain karena teman-temanmu sedang belajar sehingga mereka merasa terganggu dengan bunyi suara game dari iPadmu. Oke, baik Bapak Ibu. Yang kedua, ini validasi tindakan yang salah Bapak Ibu ya. Jadi di sini kan ada kata-kata tapi yang Mister bisa lihat kalau kamu merasa senang melakukannya karena kamu merasa tidak bosan lagi. Nah di sini tetapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain karena teman-temannya lagi belajar, dia merasa terganggu karena ada bunyi dari suara iPad tadi. Oke, kemudian ada panjang. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan. Kita harus saling menghormati Mister. Betul sekali. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah sekarang kita kembali saat kamu bermain game tadi. Apakah kamu bermain game tadi kamu sudah menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Tidak. Tapi kamu mendapatkan rasa senang. Menurut Mister ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Iya. Nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Iya Mister, saya akan meminta maaf kepada Miss Delis dan kepada teman sekelas untuk berjanji tidak akan mengulanginya. Sekali lagi saya mohon maaf. Baiklah, permohonan maafmu saya terima. Sekarang kembalilah ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dan lakukan apa yang kamu sampaikan tadi. Iya Mister, saya berjanji saya akan meminta maaf pada Miss Delis, Mister Anthony. Saya akan kembali ke kelas dulu ya Mister. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Semoga kamu menjadi orang hebat di kemudian hari. Oke, baik. Kita kasih tos dulu ya buat mungkin ini salah satu ya Pak. Ini salah satu gambaran di sini penerapan segitiga restitusi. Mungkin ini juga sama. Saya juga ketika pendidikan guru kuliah ini saya baru tahu Bapak Ibu ini jangan kelihatan muka saya Bapak Ibu ya. Lagi aneh. Ini lebih enak. Jadi Bapak Ibu tadi ini juga saya sebenarnya juga baru tahu ya ternyata ketika kita ada kasus kita punya dapat permasalahan anak ada permasalahan sehingga kita menerapkan segitiga restitusi dan ini yang harus kita terutama saya Bapak Ibu ya saya diminta salah satu dasar untuk mengimbaskan atau menginformasikan atau mensosialisasikan terkait segitiga restitusi dan budaya-budaya positif di sekolah. Jadi harapannya saya harap juga mungkin juga ya sebagai kepala sekolah kita bisa menerapkan budaya-budaya positif ini di sekolah agar anak-anak itu dapat berkaitan secara positif juga di situ. Mungkin ya Bapak Ibu atau teman-teman di sini mungkin ada pertanyaan terkait budaya positif. Oke, silakan.
Bentar, apakah segitiga restitusi ini bisa diterapkan untuk semua siswa? Kadang-kala kan ada pelanggaran yang berat, ada kala pelanggarannya yang oke, katakanlah contoh seperti Amir tadi kan iseng katakanlah gitu ya untuk kesenangan. Tapi kalau untuk pelanggaran yang berat, karena saya lihat selama saya pindah ruangan ke kesiswaan tuh kesalahan yang dibuat anak banyak banget. Iya betul. Jadi karena saya tidak mau dengar tapi mau nggak mau emang tahu. Nah itu penanganannya gimana misal? Kalau ini kan cukup berat gitu. Misalkan katakanlah ada anak yang merokok, ada anak yang nongkrong pulang sekolah masih pakai seragam dan juga merokok. Nah itu. Terus ada katakanlah anak yang emang kita tahu karakternya notabene sering membuat sering membuat permasalahan dan mereka tahu kalau misalkan kita pakai segitiga restitusi kan iya gitu. Nah ini nih apakah bisa diterapkan semua yang dibuat anak atau hanya anak-anak tertentu atau dalam katakanlah kesalahan anaknya yang levelnya masih masih dengan berbicara yang seperti itu masih bisa. Oke, baik Bu Sulfa, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi kita kembali lagi ya. Jadi kan tadi mungkin ada pelanggaran yang berat ya, betul kan? Betul. Kalau tadi sebenarnya kita ngomongin tentang kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ketika seseorang anak atau ini kita ngomong kasusnya anak ya Bapak Ibu. Jadi motivasinya apa? Kemudian dengan segitiga restitusi, apakah semua bisa? Harusnya bisa Bapak Ibu. Ini bisa kita terapkan untuk siswa maupun segimanapun masalahnya Bapak Ibu. Mungkin seberat-beratnya kira-kira apa sih untuk anak siswa itu kira-kira? Biasanya rokok, ya, betul ya. Jadi kalau misalnya rokok kan berarti kan kemungkinan misalnya kita ambil mungkin ketika seseorang anak itu merokok berarti ada kira-kira apa sih Pak dari BK ya Pak motivasi anak itu motivasi kebutuhan apa sih Pak yang tidak bisa di ini? Kalau dulu itu sih macam-macam ya, macam-macam. Ada yang mereka terpengaruh dengan lingkungan temannya, kan? Ada juga yang mereka mencari seperti yang tadi Mister bilang, mencari sebuah pembenaran atau validasi kalau mereka sudah dewasa gitu, sudah bukan anak kecil lagi yang mereka bebas untuk memilih dan pilihannya untuk merokok gitu. Jadi berbagai macam juga permasalahan-permasalahan atau apa sih yang jadi motivasi mereka untuk melakukan hal tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi kan di sini kan betul ya. Tadi kalau kita kaitin juga sama motivasi manusia ada 3 kan yang berbeda. Ada 3 juga dan kebutuhan dasar manusia ini. Jadi mungkin bisa kita kaitin mungkin anak tadi kayak misalnya kadang mungkin juga satu juga dia merasa di rumah itu kayak broken home gitu kan. Kemudian dia ada masalah, ya udah pelapisannya itu adalah merokok. Berarti kan kemudian di sini kan kayak dia kurang rasa kasih sayang atau rasa diterima. Jadi tergantung. Kemudian langkahnya Mister, apakah segitiga restitusi itu bisa kita terapkan? Harusnya bisa Mas. Jadi segitiga restitusi ini kalau kita lihat sini dulu sebentar, ada hukuman konsekuensi sama restitusi kan di sini kan. Jadi ketika anak itu melakukan pelanggaran, berarti harus ada hukuman kan. Cuman kan ada perbedaan antara hukuman konsekuensi sama restitusi. Nah restitusi ini mungkin yang Bapak Ibu tadi kebanyakan baru pertama kali mendengar, di mana ada tahapan-tahapan itu yang melalui segitiga restitusi. Jadi ketika seseorang anak itu bermasalah, semuanya itu bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Tapi kembali lagi kepada anak, karena ada motivasi yang namanya internal, ada yang eksternal kan Bapak Ibu ya. Kalau misalnya dia mengulangi lagi gitu kan, berarti kan apa? Berarti kan kesadaran di dalam anaknya itu kan belum kan? Karena memang kalau sebenarnya psikologisnya masih belum kurang ya. Jadi kalau dari saya sendiri segitiga restitusi ini bisa diterapkan. Jadi gimana treatment kita untuk anak itu supaya sadar. Kalau misalnya anaknya dia nggak sadar, berarti kembali lagi Gimana? Kembali lagi kesadaran kayak tadi kalau kontrol kan yang dapat mengontrol diri kita itu cuma diri sendiri kan. Iya. Tapi kita sebagai guru di sini dengan menangkap segitiga restitusi, harapannya masalah tersebut itu bisa
paling nggak ketika kita melakukan ini boleh sedikit lagi mas. Paling nggak ketika kita menerapkan tiga resolusi ini, langkah-langkahnya menstabilkan identitas, paling tidak salah menaikkan keyakinan, itu dapat berubah dan anak itu bisa mengevaluasi dirinya. Ini apa ya, diseminasi budaya positif saya untuk hari ini. Mungkin nanti kalau kedepannya saya juga akan ada diseminasi lagi, nanti saya akan menambah lebih lagi ya, untuk diskusi aja terkait pendidikan grup merah saya. Dan mungkin ini kan teman-teman semua kan nanti kan jadi pemimpin ya, pemimpin pembelajaran juga di kelas. Kemudian kalau bisa mungkin bisa dipraktikkan, karena memang guru itu digugu dan ditiru ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan budaya positif, insya Allah akan diikuti oleh anak-anak kita nanti kelak. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih untuk hari ini. Saya ucapkan tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum.